Komplikasi kehamilan trimester kedua. Apa itu komplikasi kehamilan? Komplikasi kehamilan merupakan permasalahan yang timbul selama kehamilan, baik itu disebabkan karena adanya kehamilan itu sendiri atau permasalahan yang telah ada sebelum kehamilan dan menjadi berat akibat adanya kehamilan. Komplikasi kehamilan trimester kedua, yang pertama anemia. Anemia adalah penyakit darah rendah yang cukup umum terjadi pada ibu hamil. Anemia menyebabkan jumlah sel darah merah lebih sedikit dari normalnya. Anemia juga bisa terjadi jika sel-sel darah merah tidak mengandung cukup hemoglobin, protein yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bila dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi kehamilan yang serius. Wanita adalah kelompok orang yang rentan mengalami anemia. Di masa kehamilan, kebutuhan pasokan darah bertambah 2 kali lipat, sehingga resiko mengalami anemia jadi lebih tinggi karena harus lebih banyak menyuplai darah ke janin. Gejala anemia: 1. Badan terasa lemas atau cepat lelah. 2. Pusing dan sakit kepala. 3. Nafas pendek. 4. Wajah terlihat pucat. 5. Sesak nafas. Jantung berdebar. Tangan dan kaki terasa dingin. Anemia paling beresiko pada ibu yang memiliki kondisi berikut. 1. Sedang hamil kembar. Semakin banyak bayi yang dikandung, semakin banyak darah yang dibutuhkan. 2. Dua kali hamil dalam waktu berdekatan. 3. Muntah dan mual di pagi hari atau morning sickness. 4. Hamil di usia remaja. 5. Kurang mengonsumsi makanan kaya zat besi dan asam folat. 6. Sudah memiliki anemia sejak sebelum hamil. Cara mengatasi anemia. 1. Makan makanan bernutrisi khusus, yaitu mengonsumsi makanan bernutrisi dan bergizi tinggi, khususnya yang kaya zat besi dan asam folat setiap hari. Makanan yang termasuk tinggi zat besi untuk mengatasi anemia pada ibu hamil yaitu daging sapi atau unggas, yang rendah lemak yang dimasak matang, makanan laut seperti ikan, cumi, kerang, dan udang yang dimasak matang, telur yang dimasak matang, sayuran hijau misalnya bayam dan kangkung, kacang polong, produk susu yang telah dipasteurisasi, kentang, dan gandum. Sementara makanan tinggi folat untuk anemia meliputi sayuran daun hijau seperti bayam, brokoli, seledri, buncis, lobak hijau atau selada, keluarga jeruk, alpukat, pepaya, pisang, kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau, gandum, dan kuning telur. 2. Mengonsumsi vitamin C lebih banyak. Kebutuhan vitamin C harian juga dapat dipenuhi dengan minum suplemen vitamin C, tapi sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter agar pengobatan terkontrol dengan baik. Namun, mencukupi asupan gizi dan makanan saja mungkin tidak akan cukup untuk ibu hamil, maka perlu dilakukan langkah selanjutnya untuk mengurangi resiko terjadinya anemia itu sendiri. 3. Minum suplemen. Sebagai langkah awal pengobatan anemia pada ibu hamil akan disarankan untuk mulai minum suplemen zat besi, vitamin B12, dan asam folat sebagai tambahan vitamin prenatal. Minum dosis pertama suplemen sebaiknya di pagi hari agar tidak mempengaruhi sensasi mual muntah karena morning sickness.
ditambah akibat anemia pada ibu hamil. Komplikasi yang kedua yaitu ketidakmampuan serviks atau insufisiensi serviks. Serviks adalah jaringan yang menghubungkan vagina dan rahim. Terkadang, leher rahim tidak mampu menahan tekanan rahim yang tumbuh selama kehamilan. Tekanan yang meningkat dapat melemahkan serviks dan menyebabkan terbuka sebelum mencapai akhir trimester kehamilan ketiga. Kondisi ini dikenal sebagai inkompetensi serviks atau insufisiensi serviks. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Pembukaan dan penipisan serviks akhirnya menyebabkan pecahnya membran dan pengiriman janin yang sangat prematur. Ini biasanya terjadi sekitar minggu ke-20 kehamilan. Karena janin terlalu dini untuk bertahan hidup di luar rahim pada saat itu, kehamilan seringkali tidak dapat diselamatkan. Gejalanya, 1. Panggul terasa pegal yang disebabkan karena tekanan pada rahim. 2. Sakit punggung bawah. 3. Kram perut ringan. 4. Warna cairan keputihan tidak wajar, yaitu berwarna putih, kuning, atau kecoklatan. 5. Terdapat bercak darah. Wanita berisiko lebih tinggi terhadap salah satu jenis komplikasi ini jika mereka pernah 1. Trauma serviks sebelumnya, seperti robekan saat pernah melahirkan sebelumnya. 2. Biopsi kerucut serviks. 3. Pernah melakukan operasi lain pada leher rahim. Komplikasi yang ketiga yaitu sakit kepala. Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah serius adalah sakit kepala hebat, menetap, dan tidak hilang dengan beristirahat. Terkadang karena sakit kepala yang hebat tersebut, ibu mungkin menemukan bahwa penglihatannya menjadi kabur atau berbayang. Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari preeklamsi. Perubahan visual atau penglihatan secara tiba-tiba, yaitu pandangan kabur, dapat berubah pada masa kehamilan. Nyeri kepala hebat pada masa kehamilan dapat menjadi tanda gejala preeklamsi, dan jika tidak diatasi dapat menyebabkan komplikasi kejang maternal, stroke, koagulopati hingga kematian, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lengkap baik udem pada tangan atau kaki, tekanan darah, dan protein urin ibu sejak dini. Cara mengatasi yaitu dengan istirahat, yaitu bisa berbaring di tempat tidur dengan kondisi ruangan gelap dan tidak berisik, lalu pejamkan mata agar tubuh dan kepala terasa rileks. Pijat, yaitu bisa memijat lembut bagian kepala yang sakit, atau meminta tolong orang lain untuk memijat pundak dan leher untuk mengatasi ketegangan. Jika memiliki waktu luang, kita dapat mengunjungi tempat pijat profesional agar bisa mendapatkan pijat relaksasi pada seluruh tubuh. Namun, jangan lupa memberitahu terapi pijat bahwa ia sedang hamil. Kompres, yaitu bisa mengompres wajah, mata, dan jidat dengan handuk yang telah direndam air panas, atau bisa juga mengompres bagian belakang leher dengan handuk dingin. Komplikasi kehamilan yang keempat yaitu nyeri perut hebat. Nyeri pada daerah abdomen yang tidak berhubungan dengan persalinan normal adalah suatu kelainan. Nyeri abdomen yang mengindikasikan mengancam jiwa adalah nyeri perut yang hebat, menetap, dan tidak hilang setelah beristirahat. Terkadang dapat disertai dengan perdarahan lewat jalan lahir. Hal ini bisa berarti apendisitis atau radang usus buntu.
kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, abortus atau keguguran, penyakit radang panggul, persalinan praterem, gastritis atau MAH, solusio plasenta, penyakit menular seksual, infeksi saluran kemih atau infeksi lain, menurut Kusmawati tahun 2004. Komplikasi yang kelima yaitu bengkak pada muka dan ekstremitas. Hampir separuh dari ibu-ibu hamil akan mengalami bengkak yang normal pada kaki yang biasanya muncul pada sore hari dan biasanya hilang setelah beristirahat atau dengan meninggikan kaki lebih tinggi daripada kepala. Bengkak yang menjadi masalah serius yaitu ditandai dengan 1. Muncul pembengkakan pada muka, tangan, dan ekstremitas lainnya. 2. Bengkak tidak hilang setelah beristirahat. 3. Bengkak disertai dengan keluhan fisik lainnya. Hal ini merupakan pertanda dari anemia, gangguan fungsi ginjal, gangguan jantung, atau preeklamsia. Gejala anemia dapat muncul dalam bentuk udem atau bengkak karena dengan menurunnya kekentalan darah pada penderita anemia disebabkan oleh berkurangnya kadar hemoglobin, di mana hemoglobin berperan sebagai pengangkut oksigen dalam darah. Pada darah yang rendah kadar hemoglobinnya, kandungan cairannya lebih tinggi dibandingkan dengan sel-sel darah merahnya. Komplikasi yang keenam yaitu bayi kurang bergerak seperti biasa. Ibu hamil mulai dapat merasakan gerakan bayinya pada usia kehamilan 16-18 minggu pada ibu multigravida, atau yang sudah pernah hamil dan melahirkan sebelumnya, dan 18-20 minggu pada ibu primigravida atau baru pertama kali hamil. Jika janin tidur, gerakannya akan melemah. Janin harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam periode 3 jam, atau 10 gerakan dalam 12 jam. Gerakan janin akan lebih mudah terasa jika ibu berbaring atau beristirahat, makan, dan minum. Jika ibu tidak merasakan gerakan janin sesudah usia 22 minggu atau memasuki persalinan, maka perlu diwaspadai terjadinya gawat janin atau kematian janin dalam uterus. Komplikasi yang ketujuh yaitu ketuban pecah sebelum waktunya. Dinamakan ketuban pecah sebelum waktunya apabila terjadi sebelum persalinan, yang disebabkan karena berkurangnya kekuatan membran atau peningkatan tekanan uteri yang juga dapat disebabkan adanya infeksi yang dapat berasal dari vagina dan serviks, yang dapat dinilai dari cairan ketuban di vagina. Pecahnya selaput ketuban dapat terjadi pada kehamilan 37 minggu preterm maupun kehamilan aterm. Gejalanya 1. Semburan cairan tiba-tiba dari vagina. 2. Sensasi ngompol dengan volume yang banyak. 3. Perasaan basah di vagina atau pakaian dalam. 4. Kontraksi biasanya akan terasa setelah kantung ketuban pecah. Komplikasi yang kedelapan yaitu demam tinggi. Jika suhu ibu hamil berada pada di atas 38 derajat Celcius dalam kehamilan, ini menandakan ibu dalam masalah. Demam pada kehamilan merupakan manifestasi tanda gejala infeksi kehamilan. Penanganannya dapat dengan memiringkan badan ibu ke arah kiri. Cukupi kebutuhan cairan ibu dan kompres hangat guna menurunkan suhu ibu. Komplikasi yang ditimbulkan jika ibu mengalami demam tinggi yaitu sistitis atau infeksi kandung kencing, serta infeksi saluran kemih atas. Penyebabnya yaitu infeksi seperti infeksi saluran kemih, toksoplasmosis, influenza, dan pneumonia, infeksi ketuban, gangguan pencernaan seperti diare,
keracunan makanan, radang amandel, dan radang otak. Cara mengatasi demam pada ibu hamil. 1. Kompres dahi dan tubuh dengan handuk atau lap yang sudah dibasahi dengan air biasa. 2. Mandi dengan air hangat. Hindari menggunakan air dingin. 3. Usahakan untuk berada di dalam ruangan yang sejuk atau teduh. 4. Perbanyak minum air putih agar tidak mengalami dehidrasi. Selain itu, banyak minum juga akan mendinginkan tubuh dari dalam. 5. Kenakan pakaian dengan bahan dapat menyerap keringat dan tidak terlalu tebal. Jika merasa kedinginan, gunakan selimut tipis, dan lepaskan selimut ketika sudah merasa kepanasan.